Halo, bertemu lagi dengan saya, Ibu Kinan. Hari ini saya mengajarkan mengenai format pengkajian bayi baru lahir. Tujuan dari pengkajian bayi baru lahir adalah bagaimana kalian nanti mampu melihat cara penggunaan format pengkajian bayi baru lahir, kemudian supaya setiap mahasiswa nanti ketika praktek klinik keperawatan maternitas mampu menggunakan pengkajian kepada bayi baru lahir. Jadi bagian yang pertama dari pengkajian bayi baru lahir ini adalah identitas atau biodata. Jadi identitas ini diisi dengan nama anak bayi yang lahir, kemudian nanti identitas penanggung jawabnya adalah nama ibunya atau nama bapaknya juga boleh. Jadi nanti diisi sesuai dengan umur, agama, pendidikan, pekerjaan, hubungan dengan klien, alamat, suku, atau bangsa. Kemudian nanti diisi mengenai bagaimana riwayat kelahiran anak yang kita kaji ini. Apakah persalinannya spontan, persalinannya dengan bantuan, bisa dengan operasi sesar ataupun dengan bantuan alat. Bagaimana bentuk plasenta, apakah plasenta utuh, dilahirkan dengan seperti apa, kemudian keadaan plasentanya seperti apa, berapa Apgar skornya pada saat dia lahir, pada menit pertama dan menit kelima, kemudian bagaimana masa gestasinya, apakah cukup bulan, kurang bulan, apakah dilakukan resusitasi atau tidak. Kemudian kita melihat apakah pemeriksaan fisik untuk keadaan bayi tersebut. Apakah ada keluhan utama atau bayinya sangat normal, bisa kita tulis bayi lahir normal cukup bulan atau bayi lahir kurang bulan, itu yang kita tuliskan. Dan kondisi secara umum, apakah bayinya aktif atau tidak aktif. Kemudian mengecek warna bibir dan warna kulit, kita pilih yang sesuai, postur dan geraknya, apakah ada kejang, ada tremor, atau apakah epistotonus. Jadi tonus seperti pada penyakit tetanus yang kejang. Kemudian bagaimana kesadarannya, apakah dia normal, ada letargi atau lunglai, irritable, atau kurang aktivitas. Kemudian melihat apakah bayi tubuhnya dikelilingi dengan pharynx sesosa, kemudian bagaimana birthmark, apakah ada tanda lahir pada bayi. Kemudian mengkaji tanda vital bayi, ya, pernafasan, berapa frekuensinya, pola nafas seperti apa, iramanya, apakah ada apnu, kemudian denyut jantungnya berapa, kemudian berapa suhu tubuhnya. Kita tuliskan di sini. Kemudian mengecek kepala bayi, berapa lingkar kepalanya, apakah ada hidrosefalus, bagaimana fontanel anteriornya, apakah ada sepal hematoma, apakah teman-teman bisa melihat ada hematoma di kepala, apakah ada kaput suskadeum, ada bengkak yang terjadi karena pas lahiran kepala adik mendorong ke arah jalan lahir sehingga ada cairan yang terbentuk di situ. Kemudian apakah ada molase atau molding, jadi tulang kepala fontanelnya itu saling overlapping atau tumpang tindih. Kemudian melihat di mukanya apakah ada masalah di muka bayi, kemudian atau kelainan, melihat telinganya seperti apa, matanya adik seperti apa, apakah ada sekret, kelopak matanya seperti apa, apakah ada perdarahan subkonjungtiva, kemudian bagian hidung dan mulutnya, apakah ada labia sisem, bibirnya terbelah, kemudian ada sisem, apakah dia palatumnya terbelah, kemudian apakah ada thrush, ada jamur dalam mulutnya, dan bagaimana refleks menghisap bayi. Nah, selanjutnya melihat bagian leher, apakah ada pembesaran kelenjar tiroid, kemudian bagaimana bentuk dadanya, lingkar dadanya berapa, bunyi nafasnya seperti apa, bagaimana perut dan punggungnya, keadaan tali pusatnya bayi seperti apa, kemudian apakah ada distensi abdomen, apakah ada omphalocele, jadi apakah ada seperti hernia yang keluar dari umbilikal bayi, apakah ada spina bifida, jadi tulang belakangnya itu tidak tertutup dengan sempurna, kemudian apakah ada bising ususnya terdengar, kemudian apakah ada anus imperforate, jadi anusnya tidak dengan sempurna. Nah, kemudian untuk alat kelamin dicek laki-laki apakah ada 2 testis dalam skrotum, kemudian ada lubang di ujung penisnya, kalau perempuan ada labia mayora dan labia minoranya, kemudian ada lubang vagina.
Nah, beralih ke bagian ekstremitas, melihat jumlah jari kaki dan tangannya apakah lengkap atau tidak lengkap, apakah ada trauma, atau apakah ada kelainan pada ekstremitas. Kemudian melakukan pemeriksaan refleks, sama seperti yang saya jelaskan di video saya yang lainnya, mengenai refleks sucking, rooting, grabs, moro, gag, sleeping walking, startle, Babinski, tonic neck. Kemudian melihat eliminasi BAB-nya untuk warna fesesnya seperti apa, frekuensinya berapa, konsistensinya bagaimana, dan untuk BAK bagaimana frekuensi buang air kecilnya, berapa warna bagaimana warna urinnya, dan berapa jumlahnya. Jadi semuanya ini kita periksa di bayi yang kita kaji. Nah, sesudah itu kita masukkan juga pemeriksaan lab diagnostik. Jadi tuliskan di satu tabel tersendiri mengenai lab ini. Kemudian, nah tadi kan ada pertanyaan mengenai nilai Apgar. Di dalam tabel ini kita tuliskan berapa nilai Apgar dari bayi ini. Jadi ada dua, yaitu pemeriksaan diagnostik, kita cantumkan nilai rujukan dalam tabel, dan ada juga mengenai Apgar score ini. Sesudah kita mengkaji semuanya, kita melakukan analisa data sesuai dengan data subjektif dan data objektif. Jadi pilih data subjektif apa, kemudian etiologinya apa, masalah keperawatannya apa yang kita pilih berdasarkan kondisi bayi yang kita kaji. Nah, perlu diperhatikan bahwa apa yang dilakukan apa yang dituliskan dalam tabel analisa data juga harus ada di dalam data pengkajian. Jadi teman-teman pastikan sesuai data dalam analisa data dan data yang di formulir pengkajian. Nah, formulir pengkajian di keperawatan maternitas ini agak sedikit lebih sederhana dibandingkan dengan formulir pengkajian anak yang ada di keperawatan pediatrik. Jadi teman-teman nanti perhatikan bahwa itu sedikit berbeda dan tidak sama. Walaupun ada beberapa hal yang memang sama, yang digunakan di keperawatan maternitas tidak mendetail yang digunakan di keperawatan anak. Kemudian kita pilih diagnosa yang sesuai dengan anak bayi, misalnya ineffective breastfeeding, jadi bayinya belum bisa menyusui dengan baik. Kemudian masih ada resiko hipotermia di anak bayi, kemudian ada risk for infection, resiko untuk infeksi. Nah, itu semua kita tuliskan di sini. Berikutnya masukkan diagnosa keperawatan dengan format PES atau Problem Etiology Symptom. Jadi kita tuliskan ini 1, 2, 3 diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan bayi. Berikutnya menuliskan mengenai rencana keperawatan. Jadi rencana keperawatan disusun berdasarkan diagnosa keperawatan yang kita angkat sebelumnya. Nanti harus ada tujuan. Nah, tujuannya dituliskan dengan spesifik, measurable, achievable, realistic, dan timely goal. Jadi harus bisa benar capai dalam waktu perawatan 3 hari. Kemudian bisa buat tabelnya juga, jadi yang pertama diagnosa keperawatan, kemudian tujuan dan hasil, kemudian rencana tindakan dan rasionalnya. Nah, di sini nanti harus mencakup tindakan observasi, tindakan mandiri keperawatan, tindakan kolaborasi dan edukasi, dan berikan rasional pada nursing care plan tersebut. Lalu bisa tuliskan juga implementasi keperawatan. Jadi kita bisa dokumentasikan semua tindakan keperawatan, tindakan mandiri, tindakan kolaborasi, edukasi selama pasien ini dirawat untuk studi kasus oleh mahasiswa. Nah, catatannya ini dilakukan selama 24 jam, baik oleh mahasiswa ataupun perawat ruangan. Jadi 24 jam itu dalam 3 shift itu harus ada catatannya. Atau misalnya 3 kali 24 jam dalam 3 shift itu harus ada catatannya. Yang terakhir adalah menuliskan evaluasi keperawatan. Jadi evaluasi keperawatan ini ditulis berdasarkan prinsip SOAP, itu subjective, objective, assessment, dan planning. Jadi yang akan dilakukan adalah di sini menuliskan tanggal berdasarkan hari dilakukan dan menuliskan per diagnosa keperawatan. Misalnya tadi kita bilang ineffective breastfeeding, di hari ini kita bisa melihat adiknya sudah bisa mulai menghisap, bisa kelihatan adiknya sudah terlihat kenyang ya. Kemudian ada muntah sedikit susu. Berarti assessmentnya ineffective breastfeeding sudah teratasi.
Kemudian planningnya lanjutkan untuk pemberian breastfeeding sampai 6 bulan ASI eksklusif. Oke, jadi silahkan tuliskan di situ tanda tangan dan paraf nama siapa yang sudah melakukan tindakan ini. Kemudian kita pada bagian akhir harus menuliskan tanda tangan dari preseptor atau HN atau CI. Jadi kita sudah memastikan bahwa selama kita mengambil pasien ini menjadi kasus kelolaan kita sudah disetujui dan sudah mengalami pembimbingan bahkan konsultasi juga dengan preseptor HN dan CI. Tuliskan tanggalnya dan minta tanda tangan dari preseptor atau HN. Nah, demikian pengenalan saya mengenai formulir pengkajian bayi baru lahir. Semoga bermanfaat.